Bos, bisa minta sepotong daging sapi buat ngisi perut. Toko aku ini bukan restoran. Nggak ada daging sapi. Mau mie instan? Mie instan itu apa sih? Nah, ini dia, mie kangfu. Ini barang apa? Kayak makanan dewa gini, tanpa api, tanpa asap. Nggak perlu dimasak, tapi bau. Ya cuma mie instan aja, kamu heboh apa sih? Belum pernah makan? Masa tim produksi kalian nggak kasih nasi? Kalau barang ini bisa dikirim ke tentara, 10.000 suku Xiongnu ngepung kota, pasti nggak bisa bikin tentara kita kelapar. Mie sapi rebus, 10.000 pasukan Xiongnu. Tim produksi kalian ternyata kaya juga ya. Bos, makanan dewa kayak gini, kamu masih ada berapa? Namanya mie instan. Bukan makanan segar. Toko aku paling cuma stok 2 karton setiap bulan. Kalau lebih banyak. Nggak lah, Aku mau ambil semua mie instan ini. kamu bayar pakai apa? Tunai atau transfer? Ini uang perak resmi. Kamu ini kaya beneran. Nggak kayak akting. Luka kamu parah begini, masih beli mie instan. Mending ke rumah sakit dulu buat obati luka. Nggak sempat. Perbekalan di gerbang Yanmen udah habis. Kalau malam ini nggak bawa makanan pulang, 30.000 saudara di kota semuanya bakal mati kelaparan. 2 karton mie instan dulu buat kamu. Nanti aku angkutin. Makasih bos. Nyawa puluhan ribu rakyat dan prajurit ada di tangan kamu. Udahlah, jangan main moral-moralan. Aku bantu obati luka kamu dulu. Aduh, aku masih kuat. Kalau kamu paksain, darahmu bakal numpah di lantai aku. Ini air apa? Racun? Ini namanya hidrogen proksida, khusus buat ngatasin daging busuk kayak luka kamu. Untung aja ketemu aku. Kalau tukang obat lain, daging kamu udah bolong dari tadi. Bos lu, Xiao Hanyu berutang nyawa padamu. Semoga kamu bisa siapin lebih banyak. Mie instan bisa selesaikan krisis perbekalan. Aku harus pulang sekarang. Tunggu, kamu pulang kemana? Kamu begini bisa jalan. Ya jelas balik ke tempat asalnya dong. Itu kan pintu belakang gudang rumahku. Uang mie instan kamu belum lunaskan. Kalau besok aku bisa pulang hidup-hidup, pasti aku bawa perak yang cukup. Apa mungkin toko kelontong rumahku nyambung ke zaman dulu? Kalau Jenderal Xiao kenapa-kenapa, aku Gujeng rela pertaruhkan nyawa. Biar suku Xiongnu ikut mati bersamaku. Jenderal ini belum mati kok. Kamu laki-laki kok nangis-nangis? Nggak malu apa sih? Jenderal, kamu hilang setengah hari. Sebenarnya pergi kemana sih? Luka kamu nggak apa-apa? Luka kecil kayak gini sih nggak bakal mati. Siap-siap buka tenda dan bagikan ransu. Jenderal, benda ini warnanya aneh banget. Jangan-jangan ini jimat hitam dari selatan. Simpan pedangmu. Ini makanan dewa yang nggak sengaja aku dapat. Suruh prajurit lokal nyalakan api dan rebus air. Gerbang Yanmen udah dikepung suku Xiongnu 3 bulan. Sampai tikus di kota pun, digali sama prajurit, dipanggang, dan dimakan. Benda ini asal-usulnya nggak jelas. Kalau ini racun yang ditaruh mata-mata di kota, diam. Jenderal ini udah coba sendiri, nggak beracun. Lakuin aja sesuai perintahku. Ya ampun, benda ini wangi banget. Wangi 100 kali lipat dari babi kurban tahun baru. Beracun atau enggak? Kamu coba aja nanti tahu. Jenderal, ini daging segar ya? Aku seumur hidup, belum pernah makan seenak ini. Kalau udah kenyang, bawa 4 ember mie segar ini ke kamp belakang, tuang ke kuali besar, bagikan ke prajurit luka parah dan anak-anak yang belum makan berhari-hari, bilang ke mereka, perbekalan bakal segera sampai di gerbang Yanmen. Siap, akan kujalankan perintah. Hahaha. Gimana situasi di gerbang Yanmen? Jalur pengiriman makanan ke gerbang Yanmen, udah kita putus selama 7 hari, kulit pohon dan tikus di kota udah, dikrok habis sama mereka. Hah, serigala lapar di padang rumput kalau lapar 7 hari, sampai nggak punya tenaga buat melolong. Jenderal Xiao Hanyiwe yang jaga kota, mungkin sampai pedangnya aja nggak kuat diangkat. Paduka Raja, tinggal satu perintah. Prajurit hari ini bisa hancur leburkan Yanhyo. Tangkap hidup-hidup Xiao Hanyiwe, sampaikan perintah raja. 3 mesin ketapel raksasa, dorong ke medan perang buatku. Hancurkan mereka jadi bubur pakai batu. Hari ini sebelum matahari terbenam, aku, rajamu, mau minum arak kemenangan di atas tembok kota Yanmen. Jenderal, 30 nyu pasukan Xiongnu sudah mendekat. Jaraknya ke gerbang utara tinggal kurang dari 3 li. Cepet banget datangnya. Mereka udah perhitungkan kita kehabisan makanan 7 hari, mau manfaatkan kita lemah buat langsung hancurin kota. Aku akan atur para pemanah buat lawan mereka. Tunggu, mesin lempar batu raksasa Xiongnu. Jarak tembaknya jauh banget melebihi busur kuat kita. Kalau sekarang kau suruh anak buah menjulurkan kepala, itu sama aja jadi sasaran hidup buat batu terbang mereka. Coba lihat dulu pergerakan Xiongnu di luar, baru ambil keputusan. Bahkan nggak ada penjaga. Kayaknya prajurit ini beneran mati kelaparan. Perintahkan pasukan lempar batu buat ngehajar mereka. Siap. Lepas langkah itu, jarak tembak paling pas buat mesin lempar batu, anak-anak nakal ini beneran licik. Semua pada sembunyi, jangan tunjuk kepala. Siapa yang berani berdiri, gue tebas duluan kepalanya. Lepas. Ah, kakiku patah.
Jangan ada yang gerak. Seret yang luka ke dalam lubang. Haha, meskipun masih ada yang hidup di dalam, sekarang juga udah jadi cincangan daging. Pemanah maju, tekan mereka. Hancurin pintu batu itu pakai alat peroboh. Serbu. Mesin lempar batu berhenti, mau dorong pintunya, bersiap bertahan dan balas serangan. Pemanah udah dalam jarak tembak. Kalau kami tunjuk kepala sedikit aja, kami pasti kena panah kayak landak. Meskipun jadi landak, kalian harus tetap tunjuk kepala. Di belakang ada istri, anak, dan orang tua yang harus kita lindungi. Pemanah dan pengumban, bersiap. Lepas panah. Pembawa perisai, angkat perisai lindungi pemanah. Ah! Jangan kacau, terus dorong. Hancurin pintu gerbang. Hadiah besar menanti. Siap. Dorong. Ya. Pasukan yang bertahan di belakang pintu, bertahan mati-matian, perintahku. Pemanah Xiongnu tekan terlalu keras. Saudara-saudara kita nggak bisa angkat kepala. Batu jatuh dan kayu gulung sama sekali nggak bisa dilempar ke bawah. Bakar kayu gulungnya, pakai serangan api. Siapkan guci minyak api. Minyak api udah habis 7 hari lalu. Minggir, semua minggir. Kalian ngapain? Mundur ke dalam kota. Medan perang bukan tempat kalian datang. Makanan Jenderal, selamatkan nyawa seluruh keluargaku. Sekarang kami dengan sisa tenaga bantu Jenderal, jaga kota. Para pria Yanmen Pass, pakai badan mereka tahan. Mati pun nggak mau mundur. Tahan. Ada apa? Terus tabrak. Anjing Xiongnu, serahkan nyawamu. Jenderal musuh sudah mati. Kawan-kawan, lempar batu ke bawah. Habisi para barbar ini. Balas dendam untuk rakyat. Ah! Sampah. Semuanya sampah. Pemanah. Tembak mati perempuan di tembok kota itu. Raja, ada masalah besar. Lihat awan ini. Sebentar lagi bakal turun badai salju. Raja kabur. Kalau sekarang nggak mundur, pasukan kita bakal beku mati di padang pasir ini. Hanya sisa tentara dan rakyat lemah. Berani hadang 30.000 pasukan kuda kami. Bunyikan gong, seluruh pasukan mundur. Jenderal, pasukan Xiongnu berhasil kita pukul mundur. Tapi kawan-kawan mati setengahnya. Ribuan rakyat yang menahan pintu. Yang selamat nggak sampai 10 dari 1000. Bang Zhao, kamu berhasil jaga gerbang Yanmen Pass. Aku Xiao Hanyue ingat ini. Cepat pimpin prajurit bersihkan gerbang kota. Kumpulkan jenazah kawan-kawan dan rakyat. Gerbang kota ini retak parah. Nggak bisa diperbaiki sama sekali. Besok, kalau anjing barbar datang lagi. Kalau jebol, perbaiki saja. Kalau kayu nggak bisa, pakai besi. Jenderal mau kemana? Pergi cari orang sakti di luar dunia? Biarpun harus kosongkan istana Jianbei, aku tetap harus ganti gerbang Yanmen Pass ini dengan pintu baja yang nggak bisa dihancurkan siap. Selama aku pergi, kamu harus cepat bangun pertahanan di gerbang, biar Xiongnu nggak bisa balik serang. Ya, Jenderal, ada masalah besar. Apa Xiongnu balik serang lagi? 3 sumur dalam di kota. Air yang diangkat jadi hitam semua. Di atasnya ada darah busuk yang berbau. apa mata air Luoyue di hulu ada masalah? Hah? Xiongnu buang di mata air Luoyue. Ratusan bangkai hewan yang mati sakit. Air sungai bawah tanah semuanya tercemar. Bagaimana keadaan saudara-saudara di Kamdan Rakyat? Pagi ini juru masak yang nggak tahu apa-apa masak bubur pakai air itu. Puluhan saudara habis makan langsung muntah-muntah dan mencret. Udah ada 2 yang meninggal. Suku Xiongnu ini kejam banget caranya. Demi nerobos benteng, mereka rela bikin. Seluruh rakyat nggak bersalah di kota jadi korban. Kalau kita nggak terobos keluar kota, dan habis-habisan lawan Xiongnu yang nggak punya hati itu. Para prajurit udah haus 3 hari, bahkan angkat pedang aja goyang. Sekarang buka gerbang kota artinya cari mati. Sampaikan perintah ke bawah, tutup semua sumur rapat-rapat. Siapapun nggak boleh minum setetes pun. Yang langgar perintah, hukum mati. Jenderal, kalau airnya gimana? Para saudara gimana? Meskipun harus memohon sampai ke langit tingkat 9, aku juga harus pinjam air dewa, demi selamatkan puluhan ribu pasukan. Bos lu, kalau kau bener bisa keluarin air penyelam, aku rela kosongin gudang istana Wang Jianbei. Pasti juga bakal jadi transaksi sama kamu. Aneh banget. Masa sih palsu? Di City kali. Kandungan kotoran dalam perak ini penyebarannya sangat cocok sama ciri khas peleburan tradisional. Minimal udah terkubur di tanah ribuan tahun.
Xiaolu, barang ini asal-usulnya bener nggak? Kalau kamu baru gali dari lubang mana, aku nggak berani terima. Barang aku ini pusaka turun-temurun. Tadi malam pas cek atap toko cari sumber bocor, jatuh dari guci tanah. Kamu aja bilang, berapa nilainya? Menurut harga perak tua biasa per gram. Yang ini paling beberapa ribu. Tapi kalau ini barang antik unik, nilai penelitiannya tinggi. Aku nggak mau kamu rugi. Toh itu 10.000 aja. Anggap kenalan. Sewa toko kamu yang jelek itu kan lagi pusing. Baru 10.000 mau ngebut aku pergi, kamu pikir aku nggak ngerti pasar? Anak ini kok buru-buru banget. Harga bisa nego, 30.000, 35.000, nggak bisa lebih tinggi lagi, Kinshu. Barang ini mungkin cuma satu-satunya di dunia. Kamu nawar 20.000 berarti nilainya minimal 200.000. Aku hari ini cuma mau cari tahu harga dasarnya. Kamu ini bener-bener mirip sifat kakekmu. Nanti kalau aku mau jual, pasti cari kamu duluan. Kayaknya jenderal wanita itu nggak nipu aku. Dia bener-bener orang zaman dulu, mie sapi rebus, berapapun stoknya. Aku ambil semua. Biskuit kompres kayak gini, kasih aku 50 kardus. Bos toko, apa di sini ada mata air dewa? Rakyat dan prajuritku udah mau mati kehausan. Asal ada duit buat bayar, rudal pun gue bisa dapetin buat lo. Serius lo? Mie sapi rebus. Ini kan? Ah? Ini mata air dewa? Botolnya aja botol kaca giok yang harganya nggak ternilai. Kak, sadar dong. Ini botol plastik murahan, dijual ke tukang loak. 3 botol 100 perak. Coba deh, rasanya air murni modern gimana? Lebih enak daripada arak kerajaan yang dikasih kaisar. Bos lu, di toko lo masih ada berapa banyak mata air dewa kayak gini? Di gudang cuma ada 200 botol lebih. Nggak cukup buat 10.000 orang lo gigit-gigit. Besok gua hubungi pabrik air lagi. Langsung pakai truk tangki gue kirim ke lo. Sekarang ambil dulu makanannya. Ini gua siapin 500 dus mie sapi buat lo. Sama tanchan dus biskuit padat. Ini kayak batu bata? Juga makanan pokok. Ini kalorinya tinggi banget. Di perut kena air bakal ngembang beberapa kali lipat. Ini emang khusus disiapin buat perang. Semua barang ini gue ambil semuanya. Selain itu, ada permintaan yang agak repot. Sekarang Bang Sahun dengan 10.000 pasukan kavaleri ngepung kota, musuh bebuyutan. Pangeran Wali Raja juga potong suplai makanan dan anak panah gue. Asal bisa lindungi rakyat. Lo minta apa aja gue mau. Senjata terlarang gua nggak bisa dapetin. Tapi buat lawan kavaleri yang nyerang kota, pakai senjata dingin buat bertahan. Gue ada cara. Kavaleri serang itu andalannya kaki kuda. Besok gue kasih lo 2 ton kawat berduri kuat dengan duri tajam. Kawat duri kuat dengan duri tajam. Tambah 100 dus paku kuda segitiga. Asal digelar di luar gerbang kota. Kuda-kuda Hun berani injak itu. Kukunya semua bakal rusak. Mereka kan suka serangan malam. Gue kasih lo 1000 center flash terang bang. Gue jamin kuda-kuda mereka langsung panik dan kacau. Saling injak-injak. Bos lu, lo beneran dewa. Ini pusaka keluarga Xiao, giok burung Phoenix suci, bisa ditukar sama senjata-senjata yang lo sebutin. Asal giok ini asli. Nggak usah ngomong 100.000 budak. Bahkan tulang pangeran wali raja gue bantuin. Lo patahin. Kalau gitu tolong ya bos lu. Gue bawa dulu mata air dewa buat nyelamatin orang. Kajang. Gue kangen ibu gue. Gue mau minum air sumur kampung halaman. Xiao Liuzi, bertahan. Bang Jenderal pergi cari mata air dewa. Dia nggak pernah bohong sama kita. Xiao Liuzi, cepetan minum. Air ini manis banget. Hidup! Xiao Liuzi selamat! Jangan teriak, suruh semua perwira setingkat komandan 1.000 orang ke atas, lari ke tenda panglima temui aku, di atas tembok masih ada saudara-saudara. Siap! Ini namanya batu suci padat, air suci hilangin haus, batu suci perpanjang umur. Siap laksanakan perintah Bang Jenderal. Malam ini, budak-budak Hun itu pasti bakal nyerang malam-malam. Nanti setelah saudara-saudara kenyang makan minum, aku bakal bawa kalian kasih hadiah besar buat orang Hun. Prajurit, tenaga kalian udah pulih belum? Bunuh! 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 Usir orang Hun balik ke kampung halaman mereka. Malam ini kita nggak jaga kota. Kita mau keluar kota. Kasih orang Hun jalan menuju kematian. Bang Jenderal, ini benda apa? Benda ini tajam banget. Ini namanya jaring besi berduri. Bisa hadang infanteri Hun maju. Ini namanya cahaya petir genggam. Cahayanya terang banget. Bisa bikin orang buta sekejap. Mataku buta. Di dalam ini ada petir yang disegel. Begitu orang Hun mulai serangan malam, kita langsung sinari mata mereka. Barengan sama pemanah di tembok. Tembak mereka sampai bolong kayak sarang tawon. Bang Jenderal bijaksana. Kita nggak perlu lagi deg-degan kalau malam tiba. Benda sakti kayak gini, kita cuma punya 1000 biji. Harus dipakai di momen kritis. Ini namanya paku tembus jantung dari 4 sisi. Khusus buat nembus telapak lunak kuda perang Hun. Orang Hun kira udah putus sumber air kita, jadi prajurit kita kayak domba yang siap disembelih. Menurut kebiasaan mereka, malam ini jam 12 pasti bakal serangan malam. Mau pakai kuda perang buat jebol pintu gerbang Yemen kita. Gujang, aku siap. Kamu bawa 500 saudara ganti baju hitam, manfaatin gelapnya malam, diam-diam merayap keluar gerbang kota, di tanah lapang antara 50 langkah sampai 100 langkah dari gerbang, tancapkan patok kayu buat aku, bentangkan jaring besi berduri secara zigzag bersilangan.
Di antara jaring besi, taburi paku tembus jantung ini semua, jangan ada yang tersisa satupun. Setelah jaring besi terpasang, tinggalkan 100 orang bawa cahaya petir genggam, bersembunyi di balik tembok di kedua sisi tembok. Begitu kavaleri Xiongnu masuk dalam jarak 50 langkah, tembak langsung ke mata kuda mereka. Aku, Jenderal, terima perintah. Kalau sampai ada satu kuda Xiongnu yang mendekati gerbang kota, aku datang bawa kepala sendiri. Garis pertahanan pertama, pancang tiang pada jarak 100 langkah dari gerbang kota. Sadi. Tarik kembali ke tembok, tunggu perintah. Hahaha, ternyata tentara penjaga gerbang Yanmen beneran mati kehausan. Malah nggak ada yang jaga. Para prajurit budak Hu, gua suruh kalian langsung pakai kuda perang, buat nendang pintu bobrok itu pakai kuku, terus serbu masuk. Semua emas dan harta di dalam jadi milik kalian. Ayo anak-anak serbu, di depan ada harta karun yang nggak terhitung. Jenderal, Xiongnu sudah masuk ke tanah terbuka yang mematikan itu. Tinggal beberapa tarikan napas lagi. Momentum besar kuda perang bakal menghantam gerbang kota dengan keras. Cahaya petir di telapak tangan. Buka. Ah! Mataku sakit banget. Malam-malam kok ada matahari? Ah! Jenderal Batu jatuh dari kuda. Ya ampun. Cahaya aneh apa itu? Ah! Minggir! Kuda di depan gila. Cepat minggir! Ada apa? Kenapa barisan depan berhenti? Baginda, di tembok kota ada 3 mata setan. Cahaya putih yang dipancarkan menyilaukan banget. Kuda perang di depan kaget. Semua berdesakan jadi satu. Omong kosong. Mata setan apaan? Itu cuman api yang dikumpulkan pakai cermin besar. Mereka pura-pura jadi Tapi kuda saudara-saudara nggak berani maju. Cahaya itu terlalu aneh. Kuda langsung gila kalau lihat. Kuda takut cahaya. Kalau begitu tutup mata kuda buat aku, Baginda. Jarak sini ke gerbang kota, cuma 50 langkah. Langsung tutup mata. Serbu rata aja. Sampaikan perintah Baginda. Sobek ujung baju. Tutup mata kuda. Serbu maju pakai perasaan. Yang mundur mati. Kuda perang buta. Hu Yanchuo, mereka gila ya? Jenderal, mereka tutup mata kuda. Paksakan serangan. Senter kita nggak berguna lagi. Panik apaan? Kamu kira semalam aku suruh kalian pasang kawat baja itu cuma hiasan? Kalau mata mereka terbuka, mungkin masih bisa lihat keanehan di tanah, tepat waktu sadar dan berhenti di tepi jurang. Sekarang mata ditutup, mereka cuma sekelompok babi tolol yang nabrak pedang sendiri. Matikan senter. Cahaya hilang, sihir mereka nggak berfungsi. Para prajurit, gerbang kota ada di depan. Gilas mereka! Berhenti. Cepat berhenti. Depan nggak bisa lewat. Raja, ada penyergapan. Mereka pasang jaring dari besi mentah. Saudara-saudara, nggak bisa semua mati tergencet di jaring. jaring besi. Emang kenapa? Infanteri zirah berat, maju, bawa kapak besar dan tang besi. Buat aku, raja ini, paksa, potong jaring jelek ini dan buka jalur, sekarang. Tong, ambil 1000 anak panah terakhir yang kalian pegang, semuanya kirim ke bangsa Xiongnu yang menghalangi di lor. Saudara-saudara, balas dendam. Lepaskan kekesalan. Tembak sekeras-kerasnya buat gue. Raja, kalau nggak mundur, para prajurit bakal mati semua di sini. Di Yanmen Pass ini ada orang hebat yang bangun pertahanan. Jaring besi dan kawat berduri itu. Jelas-jelas jebakan dalam tanpa dasar. Kita bahkan nggak lihat muka musuh. Udah mati. Lebih dari 10.000 orang. Xiao Han Yue, dasar wanita iblis. Malam ini, aku raja catat hutang darah ini. Besok pasti akan cincang tubuhmu. Bunyikan gong, tarik pasukan. Seluruh pasukan, barisan belakang jadi depan, mundur. Mundur. Xiongnu beneran mundur. Bersihkan medan perang, obati yang terluka. Seret kuda-kuda Xiongnu itu ke dalam, kita punya daging buat dimakan. Kali ini kita nggak kehilangan satu prajurit pun. Udah berhasil mundurkan serangan malam Xiongnu. Orang hebat di belakangmu jasanya luar biasa. Apa kita minta Kaisar? Angkat dia sebagai penasihat milik. Bos lu nggak tertarik jadi pejabat, tapi barang-barang di sini bisa aja. Kamu cari dan kumpulkan barang langka berharga. Hari ini aku akan temui dia. Lu Xingye, cepat lunasi utang sewa rumah. Bawa barang-barangmu dan pergi. Kasu, hari ini baru tanggal 15. Masih ada lebih dari 10 hari sampai kontrak habis. Kamu bawa orang ngeblokir di depan tokoku. Gak sesuai aturan, kan? Aturan gue ya, aturan. Toko ini udah gue jual mahal ke bos properti. Lu bawa tuh barang rongsokan dan pergi sekarang juga. Kalau gua nggak mau pergi gimana? Udah dikasih hati malah minta jantung kah? Hari ini bantuin lo pindah. Siapa yang berani sentuh bos lu? Mati. Lo cari aktris kru film buat main role play sama gue? Mau nakutin gue? Kari mati.
Aduh, Pergi lo. Lo sebenarnya monster apa sih? Cengkeraman Sri Kandi ini, bersih dan cepat. Sayang banget skill lo nggak dipakai di UFC. Kedatangan gue kali ini buat terima kasih ke bos lu, bantu kami kalahin suku Xiongnu tanpa pertumpahan darah. Kita kan transaksi adil. Datangnya buru-buru, lupa nyalain api buat masak. Tadi lo bantu usir penagih utang. Utang budi ini harus gue balas. Sekarang lo udah di zaman modern. Sebagai tuan rumah, gue harus traktir lo makanan enak. Hari ini gue bakal tunjukin lo. Apa itu puncak kuliner modern yang sesungguhnya? Hotpot pedas Sichuan dengan minyak sapi. Mendidih sendiri tanpa api? Kotak besi ini jangan-jangan berisi kilin api yang bisa nyembur api. Api ikilin apaan? Udah dibilang ini kompor induksi. Jangan kaget-kaget lah. Duduk. Mulai makan. Coba deh. Babat ini. Seluk ke minyak wijen bawang putih. Makan aja. Nggak beracun. Ah, Pedas banget. Tapi kenapa rasanya enak banget? gue kasih lo alat penawar pedas. Minum seteguk. Gue jamin lo bakal terbang bahagia. Mbak, lo ngapain sih? Ini minuman bahagia yang cuma 3 yuan sekaleng. Lo lempar kayak granat. Kola? Kenapa dia bersuara kayak ular berbisa dan nyemburin air hitam beracun? Sih, itu namanya karbonasi. Sudahlah, gue bukain satu lagi. Kali ini lo lihat gue minum. lo lihat, di dalam ada satu yang keren. Pakainya baju tradisional Han. Mbak cantik, mau nggak ikut minum bareng? Abis minum, gue ajak lo muter-muter. Minggir dong. Jangan cari masalah. Jalan ini aku yang atur. Bawa cewekmu jadi teman minum itu udah ngasih muka ke kamu. Orang kampung kurang ajar berani macam-macam di depan umum. Nggak tahu di... Berani kamu hina aku. Siapa yang nyuruh kalian datang? Wali Raja atau Han Xiongnu? Ampun, Mbak. Cosplay pendekar kamu itu keterlaluan masuk peran. Mbakku, kami minta maaf. Boleh kan? Sebelum aku marah, pergi jauh-jauh. Pak Lu, ini emas batang 50 TL, emas murni. Gue mau minta tolong kamu beliin beberapa busur, panah, sama anak. Deal. Kamu tenang aja pulang jaga benteng. 3 hari lagi barangnya siap. Setelah urusan selesai, masih ada hadiah besar. Kamu tidur. Gue mau jadi orang terkaya. Hahaha. Jenderal Xiao, kamu di sana dulu lawan Xiongnu. Jaga negara dan rakyat. Aku juga harus ke medan bisnis modern. Dan bikin sedikit kegaduhan. Sekarang waktunya urusin induk kos yang cantik. Walah, ini bos lu kan? Tadi malam sewa perempuan gila bikin onar di tempat. Hari ini kesini minta maaf sama aku. Kamu itu yang gak mau lepas dari aku. Penghuni toko yang gak mau pindah. Kalau sadar diri, hari ini cepetan pergi. Kalau enggak, gue bikin kamu bangkrut dan masuk penjara. Hari ini aku kesini mau jual barang antik. Buat beli tokonya kamu. Hahaha, kamu yang gak bisa bayar kontrakan 8.000 yuan, aja gak mampu, miskin banget. Mau beli toko yang harga pasaran 2 juta? Satpam, cepet usir dia dari lelang. Tuan, tolong tunjukkan kode booking atau VIP Black Card. Kalau enggak, silakan pergi sekarang. Aku nggak ada booking. Tapi di tangan aku ada barang. Mau minta kepala ahli barang antik dari Dings, yaitu kakek Tang. Buat nilai. Kalau dia nggak mau ketemu, aku langsung pergi ke balai lelang di seberang. Sobat muda, tunggu sebentar. Ah, kakek Tang, kok bapak turun sendiri? Anak ini gila. Mana ada barang antik punya dia. Sobat muda, mari ikut saya. Lebih murni dari batu jok Emperor Green. Ukiran dan patinanya udah sekitar 2000 tahun. Kakek Tang, jangan terlalu semangat. Jaga kesehatan. Kita bicara. Apa Dings bisa terima barang? Nak, barang ini bisa bikin gempa besar di dunia kolektor. Apalagi keluarga Ding, boro-boro ditaruh di museum. Itu jadi pusaka paling berharga di sana. Kalau kamu mau lepasin barang ini, keluarga Ding punya segelintir pembeli, yang sangat keren dan punya uang segudang. Nak, sebutkan harganya. Kasih aku 3 juta dulu. Sisanya, belikan aku perlengkapan industri dalam jumlah besar. Aku mau pesan 50.000 busur panah kompon dan 50.000 skop tentara berkualitas tertinggi, panah busur silang, makin banyak makin baik. Serahkan dalam 3 hari. Barang-barang ini sih gak melanggar hukum, tapi lo ambil sebanyak ini. Mau bangun benteng pribadi, ya itu urusan aku. Lo gak usah urus. Bantuin aku beresin masalah hak milik toko kelontong itu, yang namanya Bos Wang. Aku gak mau lihat dia muncul di depanku lagi. Serengah giok burung Phoenix ini, aku harus lihat kiriman pertama yang aku minta. Kalau keluarga Ding gak bisa, aku bakal cari soebis. Aku yakin demi giok burung Phoenix ini, dia bahkan bisa beliin aku kapal induk. Deal. Xiao Hanyue, nilai jok burung Phoenix sudah aku cairkan. Selanjutnya, aku bantu kamu balikin Baunu ke kampungnya. Itu orang Hun yang kena wabah. Mereka menaruh racun di dalam kota. Jenderal, celaka. Di barat timur kota, 30 orang saudara tiba-tiba demam tinggi dan kejang, seluruh tubuh muncul gelembung. Ini namanya amoxicillin. Khusus bunuh infeksi bakteri. Kamu tuang bubuk obat ini ke mulut anak itu. Kasih sedikit air biar tertelan. Jenderal, aku merasa jauh lebih baik. Selanjutnya, Jenderal, wabah kali ini terlalu parah. Obat herbal biasa
Nggak bisa ngapa-ngapain. Prajurit kita dari dagang mau tamat. Meskipun nggak ada cara, kau harus cari cara buat obati mereka. Bahkan kalau harus habisin semua harta istana Jianbei, aku juga rela. Kalau kau masih bikin kacau moral pasukan. Jenderal, tebas saja orang tua ini. Penyakit ini benar-benar nggak ada harapan. Jenderal, Xiao Liuzi nggak takut mati. Tapi di tulang rasanya kayak digigit puluhan ribu serangga. Jenderal, aku mohon, kasih aku kematian yang cepat. Jenderal, jangan sentuh dia. Kalau kena kontak fisik, langsung tertular wabah. Minggir! Jenderal, jangan. Kau ini pribadi yang sangat berharga. Kalau kau tertular penyakit, 5.000 pasukan ini jadi nggak punya pemimpin. Prajurit pasukanku harus mati di medan perang. Nggak boleh mati gara-gara wabah kecil kayak gini. Kuat, Xiao Liu. Aku bawa kamu ke bos lu yang bisa ngapa-ngapain. Bos Lu, tolong! Ini mau main drama apa lagi? Anak ini kenapa demamnya separah ini? Bintik hitam di kulitnya. Itu wabah yang disebar orang-orang Xiongnu. Bos lu, aku mohon tolong selamatin dia. Berapapun biayanya aku bayar. Hubungan kita. Ngomongin duit itu nggak penting. Virus kecil kayak gini gampang banget buat aku. Ini namanya amoksisilin. Bunuh infeksi bakteri. Kamu tuang bubuk obat ini ke mulut anak itu. Kasih air dikit biar turun. Jenderal, aku udah jauh lebih enakan. Sekarang kita selesain masalah seluruh pasukan. Bos lu, kamu mau ngapain? Ya, aku ke tempat kalian. Jalan-jalan ke tempat jadul di zaman dulu. Aku bakal bikin wabah yang disebar Xiongnu hilang total. Ada pembunuh, lindungi jenderal. Makhluk apa ini? Aku jamin pakai kepalaku. Dalam waktu 4 jam pasti demamnya turun. Dalam 3 hari, semua bintik hitam di badan mereka bakal mengering. Kalau nggak sembuh, aku potong kepalaku sendiri buat kalian jadi bola. Beneran pil dewa sekecil ini bisa hilangin kutukan? Gue bilang sekali lagi, itu namanya bakteri. Ini namanya cairan disinfektan. Khusus bunuh virus di udara. Kuceng, bawa 5 wadah orang, bawa disinfektan. Ikut gue. Kita bawa ini mau kemana? Ke ruang prajurit luka, ke kota, semprot setiap sudut pakai barang ini sampai penuh. Juga mayat-mayat yang dibuang orang-orang Xiongnu. Satu pun gak boleh ketinggalan. Kumpulin semuanya di tanah kosong di luar kota. Siram pakai minyak api. Bakar habis. Talon, ini pil dewa yang didapat jenderal. Talon nanti hidup. Gue nggak percaya. Bubuk kayak gini yang nggak masuk akal yin yang 5 elemen. Mana bisa nyembuhin penyakit? Air. General. Xiao Liu mau minum air dewa. Demamnya turun, beneran turun, mukjizat. Gua ini buta mata, nggak sadar kalau dewa beneran turun ke dunia. Pil dewa kayak gini, nggak mungkin dibuat manusia biasa. Gua bener-bener tunduk. Udah, jangan sembah aku. Sembah sains aja. Bang lu, budi baikmu besar banget kami. 5.000 prajurit, nggak akan lupa seumur. Nyembuhin orang itu baru langkah pertama. Orang Xiongnu, berani main serangan biologis? Aku bakal kasih mereka lihat. Apa itu serangan industrial yang bener-bener hancurin dimensi. Jenderal, nggak baik. Huyanzhou lihat kota masih ada yang hidup, dia malah kumpulin 30.000 pasukan dan nyerbu ke sini. Perintah pemanah naik ke tembok buat lawan, bagaimanapun juga, jangan sampai mereka bobol gerbang. Anak panah di kota, udah habis semua beberapa hari lalu. Tanpa tembakan panah buat ngetekan, tembok rendah ini nggak bakal bisa. Nahan serbuan kavaleri. Nggak ada pedang, ya beli aja. Bang lu, beli berapapun harganya nggak masalah. Aku jamin pakai cap kerajaan dari istana Jianbei. Nggak usah pakai cap kerajaan, emas batangan dan giok yang kamu kasih tempo hari. Udah cukup buat beli setengah gudang senjata. Perang senjata dingin zaman dulu. Intinya ya siapa yang jangkauannya lebih jauh, siapa yang daya tembusnya lebih kuat. Pakai barang keras. Bang Lu, kotak hitam ini isinya senjata rahasia apa? Jangan nebak, buka aja lihat. Ini senjata dewa apa ini? Benda ini dibuat pakai prinsip fisika buat bikin busur panah. Cuma perlu tenaga kecil banget. Udah bisa tembus baju besi Xiongnu. Terus kekuatannya gimana? Jangkauannya sejauh apa? Kecepatan awalnya sampai 120 meter per detik. Dalam jarak 200 langkah. Baju besi super tebal zaman dulu di depannya jadi bahan ketawa. Aku punya 10.000 busur silang komposit. Ibai Bemilan anak panah baja anti armor. Hari ini, aku bakal kasih kamu lihat. Apa itu badai baja sejati? Hai, pengecut-pengecut dari Dagan. Bahkan satu anak panah aja nggak bisa kalian tembakin. Prajurit pemberani, serbu. Yang pertama naik ke tembok, dapat hadiah 1.000 keping emas dan diangkat jadi bangsawan dengan 10.000 rumah tangga. 200 langkah. Jenderal, mereka nyerbu. Semua pasukan, dengerin perintah. Bagi jadi 3 baris, lewat kaca yang ada tanda bidik silang. Kunci terus dada barisan depan musuh. Baris kedua, tembak. Ini bukan senjata manusia. Cepat mundur, baju kulit kita nggak bakal nahan. Anak panah itu bisa belok cari orang buat dibunuh. Bang lu,
Pang Lu, ilmu pengetahuan yang kamu omongin ternyata berguna banget. Sekarang Xiongnu dalam 10 tahun gak bakal berani nyerang Yanmen lagi. Cepet kirim kabar kemenangan besar di gerbang Yanmen ke ibu kota. Suruh Kaisar kirim bahan makanan buat isi perut rakyat. Aku langsung urus ini, bos. Nggak masuk akal. Bener-bener nggak masuk akal banget. Cuman modal sisa pasukan cacat 5.000 orang di gerbang Yanmen. Xiao Hanyue berani ngaku udah habisin semua bangsa Xiongnu. Minta sama aku puluhan ribu prajurit dan perbekalan. Tenang Paduka. Yang disebut laporan kemenangan ini, justru bukti kalau Jenderal Pertahanan Utara, Xiao Hanyue, punya ambisi jahat. Maksud pemangku raja apa? Keluarga Xiao itu generasi demi generasi setia. Sekarang perbatasan utara menang besar. Coba lu buka mata dan lihat bener-bener. Ini surat darah yang dikirim mati-matian, sama mata-mata kita yang disusupin ke bangsa Xiongnu. Xiao Hanyue bikin laporan kemenangan palsu, tipu-tipu dapetin bahan makanan. Niatnya mau jadi raja sendiri di perbatasan utara. Masa sih, Paman Raja? Xiao Hanyue cuma seorang perempuan. Ayah dan kakak-kakaknya udah gugur di medan perang. Masa dia bisa ngelakuin hal durhaka kayak gitu? Palsu? Bawa orang itu ke sini. Ini dia sisa pasukan yang kabur dari gerbang Yanmen. Katakan, ilmu hitam apa yang lo lihat di gerbang Yanmen? Waktu aku pergi, seluruh kota kena wabah. Tapi Jenderal Xiao malah kabur pas perang. Akibatnya bangsa Xiongnu nyerang besar-besaran. Denger kan? Paduka nggak perlu panas satupun, udah bisa mundurin 100.000 pasukan. Mana ada taktik perang kayak gitu di dunia? Jelas itu kode rahasia Xiao Hanyue bersekongkol dengan musuh dari luar. Kalau sampai dia udah kokoh di perbatasan utara, besok pagi kerajaan besar ini bakal ganti marga jadi Xiao. Berontak. Pemangku raja segera bawa 10.000 prajurit elit istana. Berangkat ke gerbang Yanmen. Tangkap pemberontak itu. Lagi pula, keluarga Jenderal Pertahanan Utara yang jadi sandera. Di ibu kota, semua dimasukkan ke penjara bawah tanah. Itulah akibatnya, kalau mau memberontak. Kami patuh pada titah, Paduka. Jenderal, hasil pertempuran 3 hari ini udah dihitung. Rampasan kuda perang utuh lebih dari 10.000 ekor. Ini kemenangan terbesar sejak kerajaan berdiri. Nggak ada yang pernah kayak gini. Ini semua berkat senjata yang dikirim bos lu. Begitu hadiah dan bahan makanan dari istana datang, para prajurit bisa merayakan tahun baru dengan baik. Lapor! Jenderal, pemangku raja memfitnah Anda berkhianat dan menjual negara. Kaisar udah memasukkan nenek kepala, dan tuan muda ke penjara bawah tanah. Kami marah. Laki-laki keluarga Xiao, dari kakek moyang sampai sekarang, gugur di tempat dingin dan sengsara ini, sekarang mereka malah mau musnahkan seluruh keluarga Xiao. Kujeng, kumpulkan bendera Tianlang untukku. Aku mau balik ke ibu kota, bunuh raja muda itu. Jenderal, tenang dong. Yanmen Guan jaraknya 800 li dari ibu kota. Bahkan pakai kuda tercepat kita, waktunya nggak akan cukup. Nggak cukup pun harus tetap jalan. Masa aku diam aja lihat? Keluarga aku dipenggal di depan umum, tempat eksekusi dijaga 5.000 prajurit di sana. Cuma kita segini buat nyerbu tempat eksekusi. Itu namanya cari mati. Hahaha. Ngapain nangis? Apa nangis bisa bikin keluargamu hidup lagi? Bos lu, tolong selamatkan adikku. Kamu pasti punya cara kan? Tolong dong. Kari 8 orang. Yang paling jago silat. Prajurit mati yang patuh mutlak. Aku mau serbu tempat eksekusi. 8 orang lawan 5.000 prajurit istana. Lawan sampah zaman perunggu. 8 prajurit bersenjata. Lengkap itu. Cuk, ini rompi anti peluru dan 50 granat gas air mata asap. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Bangun. Tunggu, bentar. Itu apa? Siapa kalian? Tangkap. Hah, Sepetan bergerak. Pakai granat pingsan dari jenderal. Nenek, tuan muda, maaf mengganggu. mau kabur? Panah. Panah tanpa pandang bulu. Tembak mati semuanya di dalam. Ilmu setan, mereka bisa terbang. Tutup 9 gerbang. Jangan sampai seekor lalat pun lolos. Paduka Raja Muda, tenang, hamba sudah kerahkan 50.000 pasukan pertahanan kota ke Yanmen Guan. Kalau nggak ketemu, kamu bawa kepala sendiri ke sini. Jenderal, kabar baik. Nenek dan Tuan Muda sudah berhasil diselamatkan. Tapi Raja Muda udah kepung Yanmen Guan. Minta kita buka gerbang dan menyerah. Kalau nggak, kota akan dibantai habis. Ya udah, kita tunjukin aja amarah pasukan Tianlang kita. Siap tempur. Jenderal, dari markas musuh ada utusan. Katanya atas perintah Raja Muda, mau bacakan surat tawaran suruh naik ke sini. Jenderal Xiao, orang bijak tahu waktu. Sekarang benteng dikepung. Logistik terputus. 5 hari lagi pasti kota hancur dan semua mati. Raja Muda hargai bakat. Nggak mau bunuh jenderal wanita hebat. Kuharap jenderal pikir 2 kali dulu. Bilang sama Pangeran Wali, tembok gerbang Yanmen ini dibangun dari darah keluargaku, keluarga Xiao, dan darah para prajurit. Nggak mungkin bakal terbuka untuk pengkhianat dan bajingan. Hahaha, kalau musuh menyerang dengan kekuatan penuh, pasukan kita di dalam kota beneran gak bakal kuat bertahan. Hadapi langsung, 5.000 prajurit lemah nggak bakal lawan 50.000 pasukan elit, kayu guling, batu, minyak api, panah semuanya udah kurang. Cara tradisional jaga kota udah nggak berguna sama sekali. Aku cari bos lu buat mikirin cara. Senjata api modern nggak bisa dikirim ke sini. Dan juga nggak cocok dipakai jangka panjang. Tapi kita bisa pakai bahan yang ada di sini. Manfaatin prinsip kimia modern. Buat bikin senjata baru. Apa? Blok mesiu, salu nitrat, 2 lerang, 3 arah. Itu dasar bikin bahan peledak.
Tapi sebelum itu, kita harus ekstrak kotoran dari dalamnya. Setelah 3 kali pemurnian, sendawa baru jadi murni. Dengan begitu bisa jadi bubuk mesiu. Rasio emas bubuk mesiu hitam adalah rancangan terbaik dari percobaan yang gak terhitung. Gak boleh meleset sedikit pun. 75% sendawa murni, belerang 10%, arang willow 15%. Kalau disamain dengan sendok tangan kita, 15 sendok sendawa murni, campur 2 sendok belang murni, 3 sendok arang willow. Perbandingan ini kekuatannya paling besar, laju bakarnya paling stabil, ledakannya paling terkonsentrasi. 3 bahan dicampur, kenapa bisa meledak? Setelah bubuk padat terbakar, dalam sekejap bakal jadi gas panas dengan volume, mengembang puluhan kali lipat. Kalau di tempat terbuka, cuma akan terbakar hebat. Tapi kalau dimasukin ke dalam guci atau ruang sempit, gas yang mengembang gak ada tempat keluar. Bakal memecahkan wadahnya dengan paksa, bikin ledakan dahsyat. Ternyata barang yang gak berguna di zaman kuno bisa punya reaksi kimia sebesar ini ya. Bubuk mesiu sederhana udah jadi. Selanjutnya, atur pertahanan berdasarkan medan gerbang Yanmen. Tunggu 50.000 pasukan Pangeran Wali datang. Kali ini aku harus bikin mereka berantakan, singkirkan Pangeran Wali. Si tumor ini, Seluruh pasukan, dengar perintah. Pasukan kiri 15.000 infanteri lewat jalan utama serbu dari depan. Hancurkan gerbang kota. Pasukan kanan 20.000 kavaleri dari kedua sisi. Lewat lereng bukit naik ke tembok benteng. Sebelum matahari terbenam hari ini, ratakan gerbang Yanmen. Tangkap Xiao Hanyue hidup-hidup. Oke. Lepaskan. Buka gerbang kota, seluruh pasukan serbu. kamu memfitnah pejabat yang setia. Kamu menyiksa dan membunuh prajurit perbatasan. Kamu anggap nyawa ribuan rakyat dan tentara kayak lumpur liar. Dinasti kayak gini gak pantas kita terus berjuang mati-matian. Aku ambil alih kerajaan ini. Kamu jadi pemangku kerajaanku.